pagi, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah Usinda pada saat pagi hari ini. Walaupun ibadah kita lewat online atau Zoom, tapi tidak mengurangi sukacita dan lawatan oleh Roh Kudus. Kita akan buka dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami lewat ibadah Usinda GPDI Kopo Permai. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini. Roh Allah melawati di rumah kami masing-masing, supaya kami boleh mengalami sukacita, damai sejahtera. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang melayani hari ini, urapi semua yang mengikuti Zoom ibadah Usinda GPDI Kopo Permai pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, lagu yang berkata, hati senang, hati senang. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala perkara. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji Engkau, walaupun pujian kami sangat singkat, tapi kami yakin dan percaya Engkau disenangkan, dan sebentar Engkau akan lawati kami lewat kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi semua para usinda yang mengikuti ibadah Zoom online ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu usinda yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah pada saat pada pagi hari ini. Kita akan buka di dalam Lukas. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya ulangi, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian puji firman Tuhan. Perikopnya Maria dan Marta. Saya memberi judul Melayani Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan terus dan mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Kita sudah baca dari dari ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya beri judul seperti yang tadi saya katakan, Melayani Tuhan. Kalau kita boleh lihat di ayat yang ke-38, bagaimana di situ perjumpaan antara Yesus dengan Marta, dan Marta menerima Yesus di rumahnya. Dan ayat 39 dituliskan, Marta mempunyai seorang saudara. Ini kakaknya dari Marta, Maria, karena mereka saudara. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 44, ayat yang ke-40 berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Dan itu Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kisah ini bukan kisah yang baru atau bahkan sepertinya sudah jarang sekali dikhotbahkan ya. Kita tidak perlu baca, tapi kita tahu isinya, bahwa Marta yang sibuk dan Maria yang selalu duduk di kaki Tuhan ya. Dari anak saya sekolah minggu sampai sekarang pun ayat ini masih melekat di dalam pikiran kita ya. Bagaimana Marta sibuk dan Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, ada satu hal yang buat saya sangat menarik, bahwa dari ayat 38, 39, 40, 41 dan 42, di situ saya melihat, saya membaca dan saya merenungkan bahwa ada perbedaan antara Marta dengan Maria dalam
melayani Tuhan. Kalau ayat yang ke-40 menuliskan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Ini saya langsung berpikir, semua mungkin Bapak Ibu pasti juga langsung berpikir, langsung kita bisa menerka kenapa Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tidakkah engkau peduli?" Berarti dia lelah, dia capek, dia sudah tidak sanggup, dia merasa bekerja sendiri sehingga dia lelah dan dia bahasa inteleknya komplain, mengeluh, ya, mengeluh kepada Tuhan. Marta tidak tahu arti melayani yang sesungguhnya. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-41 itu dikatakan, tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir," ya, ayat 41, "Marta, Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Berarti ini urusan pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang ada di muka bumi, ya, pekerjaan yang banyak menyita waktu kita, jadi capek, mengeluh, dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Dengan kata-kata yang ditulis di ayat 41, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Berapa banyak kita menyadari, kita bisa introspeksi masing-masing di saat kita melayani Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sibuk. Mungkin kita tidak seperti Marta mengeluh, kita melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya dengan rela, ikhlas, ya, senang. Tapi ayat 42, saya lanjut ke ayat ke-42, di situ ditulis, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria di ayat 30, di ayat yang ke 42, maaf ya, ayat 42, maaf mata saya kalau lihat ke sinar kok belakangan memang lagi ada masalah di mata ya, jadi saya ini berubah-berubah. Ayat 39 dikatakan di situ, perempuan itu, Marta itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, di situ dituliskan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kadangkala tanpa disadari, dengan kesibukan kita, dengan pelayanan kita, dengan pekerjaan kita, dengan apapun yang kita kerjakan, itu kadang-kadang membuat kita lupa untuk duduk mendengarkan suara Tuhan. Kita lupa seperti Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria duduk dekat kaki Tuhan, ya. Dan setelah saya pelajari, setelah saya renungkan bahwa ada perbedaan antara melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu kewajiban kita selama kita masih ada di bumi ini, yang dipercayakan oleh Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kita juga tidak boleh melupakan melayani Tuhan, ya. Berapa banyak semua kita aktivis ataupun pelayan-pelayan Tuhan, kalau sudah lelah lupa berdoa, ngambil waktu khusus. Berdoa sudah pasti berdoa, pasti. Tapi ada waktu-waktu jam khusus yang memang bukan sebagai rutinitas, tapi kerinduan kita, tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai waktu khusus untuk berdoa,
waktu khusus berpuasa, waktu khusus membaca firman Tuhan. Berapa banyak kita duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, oleh sebab itu tidak ada yang keliru dari Marta, tapi hanya hal-hal yang seperti kelihatannya sepele dalam setiap hari, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita sudah lelah, kita tidak lagi duduk di bawah kaki Tuhan, kita juga berdoa tidur hanya berdoa, tidak ada waktu khusus untuk hal duduk di bawah kaki Tuhan ini. Jadi ada hal Marta yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi Maria melayani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini bagian yang terbaik, ya. Kalau pekerjaan Tuhan satu kali kita bisa tergantikan dengan berjalannya waktu, dengan banyak hal atau yang lain-lain lah ya. Saya tidak susah jelaskan karena waktu. Tapi penjelasan daripada ayat 42 di situ, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan dalam segala hal itu tidak akan pernah diambil, tidak akan pernah tergantikan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, ya. Melayani pekerjaan Tuhan sudah pasti harus, pasti. Tapi melayani Tuhan pun juga harus. Jangan kita sibuk dengan seperti Marta melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Beri waktu kita berdoa, kita menyembah, ya, kita menyanyi, kita membaca firman Tuhan. Di saat berpuasa pun kita berdoa. Nah, itulah yang dimaksud di ayat 39 dan ayat yang ke-42. Dalam kisah Maria dan Marta ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Ada dua hal yang dapat kita pelajari, yaitu saya akan buka. Ada dua hal yang kita dapat pelajari, yaitu soal keputusan. Bentar, saya akan buka. Soal keputusan dan tindakan. Keputusan adalah tindakan, dan keputusan itu bukan sesuatu yang gampang. Karena kalau kita mempunyai keputusan, saya ingin berdoa misalnya 1 jam, 2 jam, atau saya ingin berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kalau tidak ada tindakan, maka semua tidak akan terjadi. Dan keputusan dan tindakan itu bukan sifat, tapi adalah wujud dari keinginan, niat yang harus kita lakukan, ya. Karena kalau kita tidak lakukan, ya tidak akan terwujud. Jadi kalau kisah ini dijelaskan lebih panjang, karena waktunya banyak, bagus sekali. Tapi karena waktunya sedikit, dan saya tahu Bapak Ibu semua, khususnya ya oma opa, om tante yang sudah senior, tahu percis kisah ini, ya, bagaimana Maria melayani Tuhan dan Marta melayani pekerjaan Tuhan. Dan selama ini apa yang kita kerjakan, kita tahu apakah kita hanya sibuk dengan pekerjaan Tuhan, atau juga kita sudah ambil bagian di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kita juga melayani Tuhan lewat kita berdoa, puasa, membaca Alkitab, dan menyembah Dia. Demikian firman Tuhan. Saya akan akhiri. Kita ambil satu pujian. Saya ingat dengan pujian yang lama, duduk diam di kaki Tuhan, tapi saya tidak tahu apakah
Bapak Ibu, Om Tante ingat lagu ini, tapi kita nyanyikan lagu seperti Maria. Seperti Maria mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Terima kasih ya Bapak, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan materaikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan juga tolong ibadah usinda, baik opa, oma, tante, om, bapak, ibu yang mengikuti ibadah ini, supaya kami semua boleh mendapat kekuatan dan kami terus melayani Engkau Tuhan, dan kami boleh tetap setia. Berkati pelayanan usinda yang ada di GPDI Gopak Permai, berkati semua jemaat Tuhan yang ada di GPDI Gopak Permai, berkati gembala kami Tante Ruth yang sebagai gembala membawa kami domba-dombanya untuk semakin dekat dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pengurus usinda yang ada, berkati umat-umat Tuhan, berkati pekerjaan, keluarga, mata pencarian umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami, berkati semua pimpinan-pimpinan gereja di pusat maupun di daerah. Tuhan berkati pemerintahan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih.